Oke, selamat pagi semua. Kita bahas tentang fungsi, ya, fungsi. Tapi sebelum kita bahas dulu sebentar tentang prosedur ya, tentang prosedur. Ya. Misalkan kita punya soal gini nih, buatlah prosedur yang menghitung luas persegi panjang. Hmm. Nah, jika diketahui panjang dan lebarnya. Itu kalau seperti ini, ini kelihatannya. Ini tuh apa yang harus Anda kerjakan pertama kali? Habis sudah bikin prosedur itu. Tekan void atau apa? Nah, kalau prosedur itu harus net effect ya. Kita nggak boleh naif ada prosedur. Oh, di dalam ada print as scan itu nggak boleh. Harus prosedur net effect. Semua melalui parameter. Pertama yang harus Anda pikirkan ya seperti orang umumnya berpikir sebenarnya. Kalau kita disuruh menghitung luas persegi panjang itu kan ada panjang kali lebarnya kan. Berarti kan kita sudah tahu ya itu panjang kali lebar ya. Jadi apa yang menjadi input dan tipenya apa dan apa yang menjadi output itu dijawab dulu. Apa yang jadi input? Berarti apa yang diketahui? Input itu harus diketahui isinya. Nah, di situ inputnya adalah panjang persegi dan lebarnya kan. Itu kan inputnya ada dua, panjang dan lebar. Ya kan? Outputnya apa? Outputnya ya luasnya, luas persegi. Nah itu kalau kamu bisa menemukan inputnya apa, outputnya apa, itu sudah on the right track, ya, ke jalur yang betul, yang benar. Nah, kalau nggak ada namanya, bagusnya ya nama prosedurnya apa? Ya, yang paling bagus apa? Ya, itu luas persegi panjang, misalkan gitu. Ya, jangan nama kok prosedur kok satu huruf. Oke, gunakan kata kerja. Itu kan kata kerja ya, calculate. Nih, hitung luas PP. Tidak harus seperti itu juga, kamu hitung luas persegi panjangnya kamu panjangkan itu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita jawab ya, karena prosedur itu harus pakai void dulu kan. Namanya apa? Namanya ini, copy paste saja kan. Nah, itu kan. Terus itu baru parameternya. Panjang dan luas ini kira-kira tipenya apa? Ya, boleh integer. Ya, tapi tentukan aja. Kalau sudah tentukan soalnya ya harus manut. Ya, kalau soalnya tidak menentukan ya kamu boleh ngarang. Ya, asal persen. Ya, integer. Luasnya, luasnya bisa integer kalau bisa integer. Ya kan? Nah, berarti ini inputnya parameter ada tiga kan? Parameter input dua, parameter outputnya satu, ya kan? Parameter input dua, parameter inputnya para parameter inputnya dua, parameter outputnya satu. Parameter output selalu di sebelah kiri, ya. Jadi kita harus nih luasnya adalah parameter output kan? Yang tipenya apa? In, ya. Terus kita punya in panjang sama in lebar, ya. Sepertinya di sini. Nah, ini output, ini input, ini input. Nah, bedanya apa kok nggak ada bedanya nih? Bedanya kalau input itu dia jelas dan ada isinya. Maka kamu harus harus mengasumsikan ini, mentreatment ini, memperlakukan ini sebagai sesuatu yang sudah ada isinya. Ya, karena dia input ada isinya. Kalau output itu dia harus berubah, ya ada isinya apa tidak lah masalah, tapi dia harus berubah. Nah, ini ditandai dengan apanya asterisk atau bintang. Nah, di sini ada bintang. Dan bintang ini tidak boleh lepas, harus nempel terus di luas itu. Ya, dan kita tinggal masukkan di luas adalah yang kalikan lebar atau mata selesai. Ya, tidak ada print as scan dan seterusnya. Panjang. Kamu tidak boleh lagi di sini in panjang, koma lebar. Nah,
terus sini. Tadi kamu tidak percaya sama inputnya. Ada seperti ini kemarin. Ini panjang, ini padahal integer panjang deklarasi. Di sini ada integer panjang itu deklarasi juga sama. Deklarasi tidak boleh dua kali. Deklarasi hanya satu kali. Satu. Kedua, kalau kamu panjang itu, panjang isinya berapa? Nggak ada tuh. Tidak pernah kamu panjang sama dengan tuh. Tapi panjang nggak jelas, dikalikan nggak jelas, ya nggak jelas. Nah, ini salah. Ya, ini kamu harus mentreatment input ini sebagai sesuatu yang ada isinya dan clear, nggak jelas. Jadi ini ada isinya, jelas dikalikan jelas. Ini jelas, ya. Jelas dari mana, Pak? Ya dari luar. Pokoknya kalau input itu sudah jelas, ya. Contohnya di sini, kamu punya variabel di main function ada variabelnya. Misalkan ini itu L sama P sama L kecil itu. Ini L besar yang kecil. Ya, L kecil kayak satu ya. Itu L kecil. Lihat, ini tiga parameter ini berbeda dengan ini ya. Ini hanya dikenal di prosedurnya, ini yang dikenal di main functionnya. Ya, nanti bisa dikorespondensikan, diasosiasikan salah satu function signature itu cocok. Yaitu function signature itu adalah jumlah parameter sama, tipe parameter sama, urutan parameter sama. Itu selalu. Berarti kita panggil prosedurnya. Ya, ini saya copy paste bisa. Itu. Nah, ini kita apa? Lu ngetikkan luas atau ngetikkan L. Nah, di sini tuh hanya diketahui LPL. L besar, P kecil, A kecil. Maka kamu tidak bisa ngetikkan yang ini. Kamu hanya ngetikkan yang ini. Nah, ini. Nah, tapi ini kan ada asterisk di sini nih. Ada asterisk, maka manggilnya harus pakai. Dan kalau di pendefinisinya ada asterisk, pemanggilannya harus pakai. Dan kan dua konteks tuh. Konteks pendefinisian dan konteks pemanggilan. Dengan demikian, nah, L ini ada P dan L. Oh, P dan L-nya berapa, Pak? Oh ya nggak bisa nih. P dan L-nya tidak jelas kan? Dilemparkan ini nggak jelas juga. Maka P dan L itu input. Ya harus jelas dong. Input diisi dong, harus jelas. Ya, lebarnya juga harus diisi. Nah, itu baru jelas. P-nya jelas, L-nya jelas. Itu P-nya jelas. P akan jadi panjang, yang jelas juga. L ini yang kecilnya akan jadi lebar, juga jelas. Jelas, ditambah jelas, jadi jelas. Ya. Ini harus ini Pak, ya boleh pakai scan F, F masukkan panjang, terus scan FP, masukkan lebar scan FL, itu boleh. Itu cuma variasi ya, tapi cara seperti ini. Coba kita print luasnya. Luas persegi panjang itu adalah persen T, ya kan? Karena T itu T dong. Ya. Kalau ada persen, kamu sudah ada uh, value-nya, ini L. Yang sudah kita tambah, kita ada error, tidak salah, kita jalankan 24. Ya. 24 ya karena ini panjang 3 kebalik ya panjang kok 3 panjang yang lebih panjang sorry. Nah panjangnya 8 lebarnya 3 ya. 8 kali 3 kan 24 ya. Kembangan 24 tuh luasnya 24 ini panjang lebar coba satu kali lagi Anda saya minta sini buatlah prosedur yang menghitung luas lingkaran ini ya inputnya apa tadi itu kadang-kadang nggak tulis tuh tapi inputnya harus jelas inputnya apa ini kalau ada orangnya bisa dijawab karena ngomong sendiri ya ini namanya apa nama prosedurnya apa inputnya adalah radius atau jari ya kalau anda menghitung luas lingkaran kan harus diketahui dulu radiusnya atau jari-jarinya kan ya itu input
Dan itu harus jelas, input itu harus jelas. Input ciri khasnya jelas, ada isinya. Ya, outputnya ya luas, luas lingkaran mesti. Luas lingkaran. Prosedurnya fit, luas lingkaran. Ya, gitu. Itu nama prosedurnya. Ya, tapi kita hitung di sini, mulai dulu dong. Lalu apa? Ada dua parameter, satu input satu output, satu input satu output. Berarti yang output yang kiri kan, yang kiri dulu. Tapi ini yang nah prosedurnya radiusnya misalkan kamu pakai integer gitu. Outputnya apa? Luasnya tipenya apa luasnya? Integer juga. Nah luas lingkarannya apa sih? Pi r kuadrat. Pi-nya sendiri sudah float loh. Float dikalikan r kuadrat. Karena integer misalkan. Integer kali integer. Float dikalikan integer kali integer. Kan jadi float. Maka kalau luas lingkaran itu pasti float karena ada pi itu. Ya, jangan salah. Ya, kalau dibikin float semua boleh. Ya, misalkan kita floatnya satu aja. Ya, ini luas sama in r misalkan itu ya. Nah, sudah. Ini input, ini output. Punya float dong karena ada pi-nya kan. Nah, ini luas sama dengan pi kalikan radius kalikan radius. Ini otomatis integer dikalikan integer dikalikan float akan jadi float. Menang floatnya. Ya, menang float. Coba kita hitung eh, luas lingkaran yang eh, disimpan ke L boleh. Lalu radiusnya itu adalah P. Boleh kan? P kan ada 8. Berarti radiusnya itu ada 8 gitu. Boleh, kamu pakai yang ada di sini atau L gitu boleh. Tidak harus R juga. Ini kan sekedar parameter variabel loh. Berarti ini radiusnya itu jari-jarinya itu 8. Lalu disimpan ke wakil luas. Yang nanti luasnya sudah bertindih, tapi kan sudah dicetak di sini. Ya. Kalau kamu pakai variabel lain juga boleh, luas negara sendiri, luas disk sendiri juga boleh, tambah panjang itu boleh. Tidak ada masalah. Nah ini tinggal copy luas lingkaran ya. Ini persen apa? F dong. Ya, persen F. Oh sorry, itu tidak bisa L ya. Ini luas lingkaran L ya. Karena dia float, karena bukan gitu. Karena dia float, ya, ini harus ini. Gitu. L luas lingkaran. Ya, kalau integer nggak bisa, itu kepotong. Karena luas lingkaran itu float, maka kamu harus punya variabel float itu. Luas L, PKLL. Ini boleh karena integer P, ambil aja P di sini. Tapi PR kuadrat R-nya adalah 8 kuadrat 64 kalikan 3,14. 64 kali 14 ini sudah 200 sampai 200-an. Kita compile dulu. Jalankan. Ya, pas ya 200. Perkiraan saya sih. Karena kan 64 dikalikan 3 itu 180-an sekian. Tapi kan dari 3,14 ya, 200 luasnya. Itu prosedur ya. Prosedur udah bisa ya. Nah, kalau fungsi, fungsi itu bedanya ini. Fungsi itu tidak ada parameter output. Bagaimana kalau saya mengubah ini menjadi fungsi? Ya, ini saya ubah menjadi fungsi. Maka parameter outputnya di sini apa? Luas kan? Ya, ini saya ganti. Hitung. Nah, ini saya ganti. Parameternya saya keluarkan. Parameter outputnya saya cell. Nah, tinggal input saja. Nah, input outputnya itu ditaruh di sini. Tipenya saja ya. Tipenya kan input saja. Nah, berarti ini tidak void. Tidak void berarti mereturnkan sesuatu. Kalau void itu tidak mereturnkan. Void itu kosong. Void itu kosong. Tidak mereturnkan apa-apa. Tapi kalau tidak void berarti tidak kosong. Mereturnkan sesuatu.
Ini integer menentukan integer, ya. Menentukan integer, misalkan kamu punya di sini variabel lokal luas itu ya, kita pakai asterisk. Nah, luas sama dengan ini. Tapi luas itu sudah panjang kali lebar kan. Terus kamu ditemukan luas. Berarti outputnya itu direturnkan keluar dan ditangkap dari keluar. Ini input saja ya, tidak ada output di dalam fungsi, tidak ada output dalam input itu, outputnya direturnkan keluar. Ya. Jadi kalau mau menghitung itu sekarang ini tidak lagi sini, tapi ini didelkan del ini L sama dengan, ya, karena fungsi itu direturnkan keluar. Ini namanya sama, namanya sama nggak boleh. Ini harus kita harus kita apa namanya, kita komen ya biar nggak dieksekusi. Nah, hitung persegi panjang. Nah, nih, hitung persegi panjang. Hitung persegi panjang itu adalah input. Terus return masukkan sini L. Hitung L nya di sini. Ini yang persegi panjang ya, yang PP ya. Itu tidak akan tambah, tidak akan berubah. X 24. Karena 8 kali 3, 8 kali 3. Terus disimpan di sini. Nah, ini adalah returnkan keluar, outputnya direturnkan keluar, diterima oleh variabel di luar itu. Jadi fungsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ini kan prosedur ya, ya prosedur tulis di koma. Tadi kan prosedur berdiri sendiri, bahkan harus berdiri nggak boleh nempel. Tapi kalau fungsi harus nempel, tidak boleh berdiri sendiri. Di sini nempel di mana? Di assignment. L sama dengan itu kan assignment kan ya? L sama dengan itu. Jadi ini fungsi itu adalah value. Masih ingat nggak? Value itu ada 4 tuh. Ya, literal, ekspresi, variabel, fungsi kan. Salah satunya fungsi ini value. Dia bisa di sebelah kanan sama kiri. Ya, bagaimana dengan yang luas lingkaran? Luas lingkaran. Luas, eh, ya tentu luas lingkaran. Ya. Luas lingkaran ini saya komen dulu. Ini supaya nggak dijalankan. Itu komen blok itu pakai tulis tanda miring ya. Jadi dari miring asterisk sampai asterisk miring itu di komen. Nah, ini nggak akan dieksekusi. Komen blok aja. Kalau salah satu ya pakai gini. Nah, itu pakai satu kali satu kali. Itu komen. Nah, ini float kan outputnya. Berarti di sini harus ganti float, bukan lagi void. Terus outputnya mana? Outputnya ini. Nah, detail itu nggak boleh di situ. Nah, detail tinggallah input saja. Tinggal input saja kan. Nah, ini ada luas. Oke, Anda pakai variabel lokal. Luas, luasnya dihitung, ditentukan, luas, selesai. Karena return luas itu harus return suatu float. Dan luas ternyata suatu float. Jadi cocok kan. Ya, ini manggilnya gimana? Manggilnya itu, nah ini bisa langsung di sini. Ya, ini langsung di sini. Ya, ini didapatkan outputnya tinggal input saja. P doang, P8 kan. Berarti pi R kuadrat. Terus ini kan fungsi tuh nih. Fungsi nempel di printf. Boleh fungsi nempel di printf. Jadi ini isinya berapa yang diriturnkan itu. Kalau P-nya 8, berarti kadusnya 8 kan. 8 dikali 8 dikali ke 14 disimpan di luas. Hasilnya diriturnkan keluar. Diriturnkan keluar di sini dicetak. Karena itu cuma dicetak. 200, berapa tadi dicetak. Ya, saya gambarkan. Cuma gitu ya. Jadi intinya fungsi itu harus nempel di suatu statement. Di sini nempel di printf, ini nempel di assignment. Ini di assignment dulu LL sama dengan di luas P gitu, baru cetak ini LL-nya gitu juga boleh. Tidak ada masalah.
Ya. Intinya dan fungsi hanya menerima parameter input, ya tidak ada parameter output di fungsi. Ya, nanti kalau ada itu nanti variasi yang lebih advance. Defaultnya tidak ada parameter input. Karena apa? Outputnya itu di-returnkan. Returnnya tipenya apa? Tipenya harus sama sesuai dengan yang menggantikan void itu apa tadi? Nah, fungsi kan ada voidnya. Nah, kalau prosedur ada voidnya. Sekarang fungsi itu ada tipenya. Kalau prosedur void, kalau fungsi tipe. Nah, tipenya apa? Tipe pengambilan itu integer, berarti returnnya luas. Ini integer, sorry ya. Ini integer, tipe returnnya luas, berarti luas itu pasti tipenya integer. Ini float, tipe pengambilannya float. Ini returnnya luas. Ini float, returnnya luas. Pasti luas itu tipenya float. Harus sama. Yang di-returnkan itu tipenya harus ini. Harus yang menggantikan void itu. Ya. Nah, itu nanti bisa latihan dengan asisten. Saya mengajar secara asinkron, tapi Anda sinkron di lab. Ya. Itu terima kasih, saya stop sharing dan saya hentikan videonya. Selamat pagi.